kejahatan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui merupakan masalah lalu. Taman Nasional Tesonilo di Riau merupakan salah satu benteng terakhir bagi habitat gajah Sumatera. Berdiri di atas kawasan seluas kurang lebih 81.000 hektar, Taman Nasional ini merupakan rumah bagi ratusan spesies satwa dilindungi. Namun hari ini, Tesonilo berubah menjadi medan konflik antara konservasi dan perluasan kebun sawit ilegal. Upaya penegakan hukum pun memicu penolakan keras dan aksi perusakan bagi kelompok yang menolak penertiban. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa konflik ini membara? Pada akhir tahun 2025, pemerintah menjalankan operasi penertiban terhadap 4.700 hektar kebun sawit ilegal di Taman Nasional Tesonilo. Penertiban ini dilaksanakan untuk memulihkan kawasan konservasi dan mengembalikan fungsi ekologis habitat gajah, termasuk gajah domang dan koloninya. Namun, langkah ini memicu kemarahan sejumlah kelompok kepentingan. Sekelompok massa merusak pos pengamanan Balai TNTN, menghancurkan portal, tenda penjagaan, dokumen petugas, hingga merusak ribuan bibit tanaman restorasi. Sebagai respon, pemerintah menambahkan pasukan TNI dan polisi kehutanan untuk memperkuat keamanan. Sementara itu, sekitar 394 keluarga yang tinggal di dalam kawasan inti akan direlokasi secara bertahap. Konflik ini tidak berdiri sendiri. Dari perspektif komunikasi politik, konflik muncul karena kegagalan komunikasi kebijakan publik. Pemerintah dianggap tidak mampu menyampaikan tujuan penertiban dan rencana relokasi secara transparan dan dialogis pada masyarakat. Minimnya ruang aspirasi menyebabkan warga merasa diperlakukan sepihak. Ketiadaan komunikasi dua arah menciptakan ketidakpercayaan. Warga yang hanya menggantungkan hidup pada sawit memandang kebijakan konservasi sebagai ancaman ekonomi. Sementara pemerintah fokus hanya pada perlindungan habitat satwa dan penegakan hukum. Lalu disinilah konflik kepentingan ekonomi versus ekologi bertabrakan. Balai TNTN telah menggunakan berbagai strategi komunikasi penyuluhan langsung, mulai dari negosiasi, mediasi bersama WFF, pemerintah daerah, dan kampanye yang menggunakan hashtag Save Tesonilo. Namun, pendekatan komunikasi masih bersifat linear top-down, yang dimana pesan tidak efektif disampaikan kepada masyarakat. Sistem penyampaian komunikasi satu arah gagal menyampaikan aspirasi dan keresahan masyarakat. Konflik ini menunjukkan perlunya konsep komunikasi dialogis deliberatif, yang dimana pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan. Konflik komunikasi memperburuk keadaan di Tesonilo. Warga melihat gajah sebagai ancaman dan juga hama. Sedangkan perusak lingkungan itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Tanpa adanya komunikasi yang terbuka, solusi akan terus berakhir dengan yang namanya benturan kepentingan. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik, memperjelas mekanisme relokasi, menyediakan alternatif ekonomi berkelanjutan seperti hutan tani dan ekowisata, serta melibatkan masyarakat sebagai aktor utama pemulihan, bukan sebagai musuh. Melindungi Tesonilo berarti melindungi masa depan. Konflik ini bukan hanya tentang alam, Tapi tentang keadilan, komunikasi, dan keberlanjutan. Suarakan, jaga, Dan selamatkan rumah terakhir gajah Sumatera.